Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد معاشر المسلمين جماعة جماعات rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga kita dalam ketakwaan, taat kepada Allah, menjauhi dosa besar maupun dosa kecil, agar kita termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, tema khutbah pada hari ini adalah memandang lawan jenis dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang berbunyi, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim yahfazu furujahum." Quran surat An-Nur ayat 30. Perintah ini menjaga hati, kehormatan dan masyarakat. Pandangan tanpa alasan syar'i hukumnya adalah haram dalam Islam. Pandangan pertama yang tidak sengaja dimaafkan, namun mengulanginya adalah perbuatan dosa. Lalu pandangan yang berulang, seperti pandangan yang berulang kemudian ketertarikan, akan menjatuhkan kepada zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, pandangan adalah panah beracun dari panah-panah setan. Jadi pandangan itu sangat penting sekali untuk dijaga, teman-teman. Karena jika tidak dibiarkan, jika kita biarkan pandangan kita untuk memandang yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjatuhkan kepada panah-panah setan. Kemudian, apa saja pandangan-pandangan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Niat untuk menikah. Boleh melihat calon pasangan hanya sebatas wajah saja dan tangan untuk memastikan kecocokan. Ini adalah salah satu pandangan yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, kondisi darurat atau medis. Kondisi darurat medis atau hukum juga bisa, sebatas kebutuhan dan tanpa berlebihan. Ini dibolehkan juga. Kemudian yang ketiga adalah bukan untuk hiburan, tidak menjadikan pandangan sebagai candaan atau permainan hati. Kemudian pandangan dalam pernikahan. Pandangan dalam pernikahan ini dibolehkan asal dengan niat yang serius untuk menikah, mencari pasangan yang akan dibawa pada hubungan yang lebih lanjut. Bukan cuma iseng-iseng atau coba-coba segala macam. Bukan. Kemudian yang kedua adalah untuk menilai kecocokan sebelum khitbah dan tidak membandingkan banyak calon serta tidak jujur atau merendahkan. Kemudian batasan mahram dan aurat. Dengan mahram adalah yang pertama, tetap ada batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Dan perempuan seluruh wajah kecuali tangan dan muka, telapak tangan dan muka. Kemudian yang kedua non mahram. Aurat juga harus tetap dijaga
perhiasan hanya untuk suami atau kerabat dekat. Kemudian dalam keluarga, tetap menjaga adab dan kesopanan. Dan kaidah dan nuansa ulama. Yang pertama, ulama berbeda dalam menentukan batas pandangan, namun semua sepakat agar tidak berlebihan. Yang kedua, prinsip moderasi, menjaga syariat, tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim kiri. Dan yang ketiga adalah hilangnya rasa malu adalah tanda kerusakan sosial. Aplikasi kehidupan, di antaranya adalah kita harus bisa membedakan pandangan syar'i dan sekedar rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, jaga aurat dan adab di lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga, dalam profesi atau darurat, batasi sesuai kebutuhan. Yang keempat, dalam pernikahan itu harus jujur, hormat dan sungguh-sungguh. Semoga Allah menjaga kita dari maksiat dan menuduhkannya kepada hal-hal yang diridhoinya. Amin rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan adalah pintu hati. Jika dijaga, hati akan menjadi selamat. Jika ia dibiarkan liar, ia akan menghancurkan kehormatan dan keimanan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya'azukum la'allakum tadhakkarun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.